Pasti ada lah, karena memang tokoh nasional ini, apalagi seorang ulama gitu, punya masa yang luar biasa, tokoh yang sangat inspiratif gitu. Jadi kalau kita salah-salah, takutnya nanti memang ada dampak gitu. Tapi memang ketika film ini mau dibuat, justru kita mau memperkenalkan beliau lebih luas lagi gitu. Bukan cuma hanya dari karya-karyanya kita kenal seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, tapi beliau itu juga seorang pahlawan nasional, pejuang nasional yang berkontribusi luar biasa sekali gitu, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Dan salah satunya beliau juga menulis, bukan hanya buku-buku roman, tapi tafsir agama yang bukan cuma diakui di Indonesia, tapi sampai ke Kairo, sampai ke Al-Azhar. Itu jadi tantangan terberat atau ada hal lain nggak sih? Lebih berat dari? Lebih beratnya sih ketika ceramah ya. Agak takut juga sih sebetulnya, karena memang apalagi ceramah itu kan harus benar-benar mewakili sosok seorang Buya Hamka gitu. Nggak bisa improvisasi yang asal-asalan, nggak bisa improvisasi yang nggak sesuai dengan naskah ataupun nggak sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Buya Hamka dalam ceramah atau dalam bukunya. Belajar gesturnya sendiri dari mana? Kalau gesturnya sebenarnya nggak ada video yang menggambarkan seorang Buya ketika berinteraksi sih. Saya pelajari dari foto-fotonya, dari buku-bukunya, dari keluarganya. Saya ketemu keluarganya itu berkali-kali cerita Buya itu kalau jalan seperti apa, dan paling ada kalau video itu di saat dia ceramah. Tapi kalau ceramah duduk, sama cuma diri gitu. Nah, jadi yang saya tiru gestur dia berceramah sama intonasi suaranya. Adegan apa yang berulang-ulang kali harus diulang take-nya? Yang harus berulang-ulang kali itu ketika ngomong bahasa Minang itu dalam durasi yang panjang. Nah, itu kadang-kadang seleo terus tuh, karena bahasa Minang yang dipakai di sini bukan bahasa Minang yang sekarang gitu, tapi bahasa Minang yang tempo dulu gitu. Jadi kalau orang-orang Padang nih, yang kayak tadi ada rombongan ibu-ibu dari perkumpulan Padang, seperti tadi juga ada teman-teman wartawan yang dari Padang, pasti dia tahu gitu. Ini bahasa Padangnya bukan bahasa Padang yang sekarang, tapi bahasa Padang yang dulu. Nah, itu tuh yang harus hati-hati, jangan sampai pemakaian bahasanya itu salah tahun, salah periode. Iya. Maksudnya? Buat belajar bahasa Padang. Oh iya, kalau waktu dulu sih sebenarnya saya emang bapak saya dari Padang gitu, cuman karena memang bahasa Padang tidak digunakan sehari-hari dalam rumah, jadi saya lebih ngerti. Kalau orang ngomong Padang saya tahu, tapi kalau saya suruh ngomong Padang tuh agak sulit gitu. Cuman memang untuk ketika pas kemarin syuting Buya Hamka, kita ada coach yang ngajarin bahasa Minang hampir 2 bulan latihan, tapi kan sebatas apa yang ada di skrip gitu. Jadi saya memperdalam bahasanya tuh yang ada di skrip. Nah, dari situ kita bawa ke lapangan, kebetulan syutingnya banyak di Padang. Kalau ada orang Padang yang tua-tua datang, kalau ada yang salah-salah dibenerin sama mereka gitu. Oh, ini harusnya kayak gini, atau enggak kata ini dulu belum ada, nggak pernah dipakai ini dalam bahasa Padang lama gitu.